Oke, sudah jam 7.20. Coba kita mulai aja. Bapak Ibu semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar Asia Pro, yang dimana webinar Asia Pro ini rutin kami adakan setiap minggunya, setiap hari Jumat. Dan biasanya kita selalu mengadakan live trading gitu Bapak Ibu ya. Mohon maaf, kondisi saya kurang baik untuk malam hari ini. Jadi mungkin kalau suara saya kurang jelas, bisa apa diminta ataupun bisa ngomong aja, bisa speak up. Oke. Sambilnya ini by the way, gold ini kita tunggu dulu ya. Ini gold ini sebenarnya oke sih buat kita eksekusi sih ya. Gold cukup menarik buat eksekusi, tapi tunggu dulu kita jam 30 ini apakah harga ini berada di upper line-nya atas atau yang bawah. Jika memang nanti di setengah 8 harga tembus upper line yang bawah, kita bisa sell, tapi jika memang nembus upper line yang atas, kita bisa buy. Baik, perkenalkan nama saya Bimo Haji Prabowo yang akan membawakan webinar pada malam hari ini. Kita akan ngebahas soal chart pattern. Mungkin minggu lalu kita udah ngebahas soal basic-basic fundamental ya. Dan di sini juga beberapa, kebanyakan sih baru saya lihat nama-namanya. Masih baru-baru banget sepertinya. Paling yang sudah sering ikutnya kayak seperti Pak Eko, saya sering melihat. Sisanya kayaknya seperti baru-baru. Jadi mungkin malam ini kalau memang agak apa namanya, apa sharingnya agak-agak membingungkan, boleh boleh speak up ataupun boleh minta buat diulang lagi Bapak Ibu ya. Jangan sungkan-sungkan buat bertanya. Jadi saya harapkan di sini Bapak Ibu juga apa aktif gitu ya, aktif artian boleh bertanya di chatbox, silakan, tidak perlu di-unmute, chatbox saja bertanya, nanti coba saya bantu jawab terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada di chatbox gitu ya. Nah sebelum dimulai juga saya mungkin ingin bertanya dulu di sini, ada yang sudah yang masih di bawah setahun tradingannya ada nggak Bapak Ibu? Mungkin 6 bulan deh, 6 bulan, jangan setahun deh, 6 bulan aja. Yang masih di bawah 6 bulan mungkin ada, bisa apa angkat tangan upper line, apa upper hand, raise hand, bisa raise hand yang masih apa namanya di bawah 6 bulan. Saya pengen tahu dulu biar saya juga membawakannya juga enak, dalam artian coba saya seimbangkan dengan yang masih beginner atau pemula. Ya, Pak Eko memang masih di bawah 6 bulan nih Pak ya. Wah, ini banyak juga nih. Ada lagi? Berarti sisanya di atas 6 bulan semua nih ya. Jika memang kebanyakan di atas 6 bulan, oke, oke Bapak Ibu. Ya, terima kasih partisipasinya. Terima kasih. Kebanyakan di sini di bawah 6 bulan ya, nggak masalah. Nah, di sini juga mungkin saya izin untuk power hand Bapak Ibu ya. Saya izin untuk power hand semua. Jadi kalau ada pertanyaan boleh raise hand ataupun di chat box sekali. Mungkin karena ini materinya agak-agak sedikit agak-agak nggak susah sih, susah gampang lah, susah gampang. Jadi kita akan masuk ke teknikal banget untuk malam hari ini, karena minggu lalu itu kita sudah ngebahas ataupun sudah diskusi terkait fundamental ataupun basic dari forex gitu ya. Nah, jadi untuk malam ini kita akan khusus ngebahas teknikalnya aja. Cara ngebaca sebuah chart itu berdasarkan dari pola pattern ataupun dari pola-pola yang terbentuk di candlestick itu sendiri. Nah, nanti coba kita akan bahas gitu ya.
Oke, di sini mungkin ada yang masih bingung kali ya. Dalam artian gimana sih nih caranya kita ngebaca sebuah chart gitu ya. Pada basicnya ketika kita melihat sebuah chart Bapak Ibu, jadi saya langsung teknik aja Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang masih bingung, apapun itu istilah-istilah di forex ataupun di PBK, perdagangan berjangka komoditi, boleh nanya nggak masalah. Jadi di sini kita sama belajar. Saya pun sama, saya masih belajar juga. Jadi kita sama-sama sharing aja. Kalau saya ada yang salah ataupun ada yang kurang, boleh dikasih masukan. Jadi jangan menganggap saya seperti seorang yang sudah jago banget, karena saya juga masih masih baru di bidang ini. Saya masih baru 10 tahun di bidang ini Bapak Ibu. Jadi ya sama-sama belajar lah, sama-sama belajar. Jadi jangan ragu. Saya akan transfer apa yang saya punya, pengalaman-pengalaman apa yang saya dapat selama 10 tahun ini. Sebenarnya tidak mudah 10 tahun sih. Saya 2 tahun awal tuh di saham gitu ya. Jadi 8 tahun itu baru terlibat di PBK forex dan juga komoditi. Sambil berjalan di forex atau komoditi saya juga bermain saham juga. Jadi memang saham itu saya lahir tuh di saham, intinya saya lahir di saham sampai akhirnya beberapa tahun kemudian saya ketemu sama senior saya di komunitas, ajak trading di forex gitu ya, di broker lokal. Saya banyak belajar macam-macam, loss juga ada, bahkan saya sempat loss cukup banyak lah saat itu lah. Mungkin kalau ya, teman-teman ataupun bapak ibu yang sudah sering ikut webinar, saya sering sharing gitu ya, saya loss sekian ratus juta gitu kan. Nah, itu bagian dari cost learning intinya. Cost learning yang harus saya terima, harus saya ikhlaskan gitu ya, karena tiap orang pasti punya cost learning masing-masing. Nah, makanya saya minta atau saya berharap cost learning Bapak Ibu itu tidak sebanyak saya lah, gitu, tidak sebesar saya. Let's say di sini mungkin belum pernah ada yang margin call, ya itu bagus banget. Usahakan jangan sampai margin call gitu kan. Ataupun belum pernah yang namanya kena stop out level gitu ya, itu juga sama, jangan sampai Bapak Ibu juga merasakan apa yang saya rasakan, karena memang gak enak. Apalagi kalau udah ngeliat minusnya itu udah ribuan gitu kan, minus sekian ratus dolar, itu pusing Bapak Ibu. Saya dulu kalau nggak salah tuh ngeliat itu minusnya itu 6.000 8.000 itu gara-gara dulu locking saya. Makanya di sini saya pengen tekankan sekali lagi sebelum kita masuk materi ini ya, ini mungkin saya nge-review dikit aja. Sekali lagi saya tekankan, untuk menjaga yang namanya money management, itu yang pertama. Artinya apa? Artinya jika Anda bermain di bawah 2.500 dolar, gitu ya, tolong usahakan jangan bermain gold, seperti itu jangan bermain gold. Kenapa? Karena memang gold ini pergerakannya cukup volatile. Saya tahu pasti Bapak Ibu di sini melihat gold tuh, wah enak nih mas main di gold, bisa apa? Bisa cuan cepat, iya. Cuma sayangnya gold ini juga bisa bikin cepat akun kita mati, khususnya akun-akun yang kecil gitu, akun-akun yang modal 2 juta, 5 juta, 10 juta gitu. Karena saya bilang kalau gold di bawah 2.500 sih cukup beresiko saya pribadi. Sama seperti uh, apa? Sama seperti seorang manusia yang baru belajar mobil kali ya, tapi sudah mencoba balapan di sirkuit dengan mobil yang sudah sudah prototype gitu loh. Kayak gitu, ujung-ujungnya tadi kecelakaan. Mungkin bisa buat nyetir pelan ataupun nyetir awal-awal bisa, tapi lama-lama pasti bakalan kaget gitu ya. Cuma makanya saya bilang saya tidak pernah marah main gold, cuma untuk akun-akun yang di bawah 2.500, saran saya sih jangan. Saya lebih fokus memperhatikan akun saya sendiri, akun Bapak Ibu gitu. Artinya saya care dengan yang Bapak Ibu lakukan sekarang, makanya saya nggak pengen Bapak Ibu merasakan apa yang saya alami gitu. Jadi tolong jangan memaksakan untuk bermain gold. Lalu yang kedua, pasang yang namanya stop loss. Stop loss itu penting banget. Kenapa stop loss itu penting? Ini bagian dari risk management, karena mungkin boleh Bapak Ibu semua 41 orang ini boleh tanya, ya mungkin ada yang kalah gitu ya, mungkin ada yang kalah, pasti biasanya yang kalah itu
asal muasalnya gitu ya, margin call itu asal muasalnya itu dari stop loss, sorry, dari locking. Dari locking yang dimana lockingnya ini bukan locking according to plan, tapi locking yang dadakan. Jadi ketika let's say buy gold, harga tiba-tiba turun, otomatis kan minusnya gede, dana berkurang, margin level juga berkurang. Ketika kita tiba-tiba ngelihat posisi, ngelihat margin levelnya anjlok gitu ya, di bawah 150% ataupun di bawah 100%, kita panik, akhirnya ngelocking. Itu sebenarnya nggak boleh. Itu nggak, kecuali lockingnya itu the locking according to plan, based on planning kita gitu, berdasarkan dari planning yang sudah kita rencanakan. Itu biasanya kalau kalau locking itu cocoknya buat main indeks. Sayangnya main indeks butuh modal cukup besar juga, sekitar 50 juta atau 5.000 dolar. Jadi untuk indeks kita locking itu enak, tapi kalau untuk di gold sebenarnya locking itu cukup riskan. Kenapa? Karena tadi saya bilang harganya ini benar-benar volatile banget. Let's say di sini misalkan kita ngebuy, tapi tiba-tiba harga ke bawah, gitu, Bapak Ibu ya, harga ke bawah. Nah di sini kita misalkan locking, kita di sini beranggapan oh locking kita tepat nih, lockingannya pas, ya kan? Karena harga terus turun. Even dia naik, tapi harga turun lagi. Kita merasa keputusan kita ini, keputusan dadakan ini, kita locking ini itu tepat, gitu ya. Tapi setelah itu harga naik ke atas, bahkan menyusul posisi buy kita. Dan lockingannya belum sempat dibuka. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kayak sekarang nyangkut. Kita ada buy di sini, ada sell di sini, sang harga di sini. Itu nyangkut. Gimana keluarnya? Jujur susah. Masa yang disintet tay? Jujur susah. Keluar dari lockingan itu nggak gampang. Bahkan saya pribadi, saya juga butuh bener-bener apa ya, kalau dalam dalam itu butuh ketenangan banget, butuh momentum yang tepat sekali sehingga sampai akhirnya bisa ngebuka lockingan gitu. Saya sempat beberapa kali sih locking di gold, tapi lagi-lagi locking bukan locking dadakan ya. Locking itu locking yang benar-benar according to plan. Nah, saya coba sambil lihat dulu pair yang kita ya mau eksekusi. Belum nih, belum ada yang menarik kali Bu. Menarik. Saya nungguin gold sebenarnya sih. Gold ini cukup oke buat kita transaksiin. Gitu ya. Oke, tadi ngebahas stop loss, locking. Jadi yang belum tahu locking itu artinya kita punya posisi buy dan sell, ya, buy dan sell di satu instrumen yang sama. Contoh kita buy gold, lalu kita sell gold juga, gitu ya. Itu sebutnya locking, Bapak Ibu. Bukan hedging ya. Kalau hedging itu di instrumen yang berbeda. Misalkan kita ada posisi di dolar, baik buy atau sell, kita juga ada posisi di tempat yang lain, ada di indeks, ada di komoditi, baik emas ataupun oil. Itu hedging. Cuma kalau untuk satu instrumen yang sama, buy atau sell, itu sebutnya adalah locking. Dan locking itu saya selalu menganalogikannya seperti kena tumor. Yang dimana tumor ini kalau tidak diangkat, tidak segera diselesaikan, itu lama-lama jadi cancer. Ketika cancer itu kan sudah, berarti kan sudah bahaya, dalam artian sudah warning, tubuh ini sudah, nyawa kita sudah di warning lah gitu. Bahkan nyawa kita bisa terancam kan kalau kena cancer. Even bisa disembuhkan, sekali lagi bisa disembuhkan, cuma lagi-lagi kan probabilitasnya kecil. Kebanyakan mereka yang kena cancer kan biasanya kan harus menghadap ke Tuhan gitu ya. Sama seperti account yang locking itu seperti itu. Jika lama-lama tidak diangkat lockingannya, tidak diselesaikan lockingannya, bisa nanti berujung lockingannya makin parah, kita anggaplah sebuah cancer. Dan jika memang benar-benar tidak ada tambahan dana, tidak ada top up dan lain-lain, itu let's say kayak terapi di cancer lah ya, seperti kemo dan juga yang lain-lain. Top up itu kan bentuk dari penyelamatan kita terhadap akun kita. Ini kondisinya locking, Ibu ya, sekali locking dan posisi kita terjepit. Margin levelnya sangat tipis, margin yang tersisa juga sangat tipis. Jadi kita mau ngebuka pun serba salah gitu. Dibuka nanti turun dikit dana habis, atau enggak dibuka naik dikit dana habis gitu. Itu serba salah. Iya, adalah rekamannya Pak. Itu serba salah, makanya
saran saya sekali lagi, jangan pernah locking gitu ya. Jangan pernah locking, jangan pernah ditradingin. Itu juga sama. Yes. Jadi bentuk dari apa namanya, kita sama-sama paham lah, kita sama-sama paham. Saya selalu sharing bahwa dana kan yang berputar di forex ya, di forex itu kan 7,5 triliun sehari, dolar 7,5 triliun dolar, sangat banyak, sangat banyak. Bahkan perbankan aja sampai meng-hire analis mereka itu jutaan dolar per tahun buat riset ataupun membaca market ke depannya seperti apa. Nah, kita kan sendirian nih, kita nggak punya siapa-siapa, makanya kita hanya mengandalkan intuisi ataupun ilmu yang kita punya. Nah, bagaimana dengan ilmu-ilmu yang seadanya? Pasti banyak yang berpikir, udah deh biar marketing konten aja yang tradingin. Apakah itu baik? Sejujurnya tidak baik. Gitu. Sejujurnya tidak baik. Kenapa kalau di trading tidak baik? Bahkan saya pribadi ya, itu tuh nggak boleh. Kita itu tidak boleh mentradingkan nasabah. Mengajarkan boleh, men-sharing ilmu boleh, membantu menganalisa boleh, tapi tidak untuk mengeksekusi. Sekali lagi, perbankan itu punya banyak tim. Ada tim analis, ada tim eksekutor. Jadi analis itu ya fungsinya sebagai analisa doang, dia nggak eksekusi. Nah, bagi Bapak Ibu mungkin kalau menganggap si marketing konsultan sebagai analis boleh silakan, tapi lagi-lagi yang mengeksekusi itu adalah Bapak Ibu sendiri. Dengan asumsi juga Bapak Ibu melihat, misalkan let's say di suggest, Pak, Bu, kita buy gold ya di harga sekian. Nah, kalau cuma memberikan instruksi seperti itu, Anda tanya apa alasannya? Pertama, apa alasannya? Reasons-nya apa kita buy gold di jam itu? Ketika si marketing konsultan tuh ngasih suggest gitu ya. Misalkan dibilang ada indikator gini, oke. Kita lihat sendiri. Kalau kita anggap masuk akal, make sense, baru kita eksekusi. Tapi alangkah baiknya tanya lagi, hari ini kira-kira ada news apa ya Mbak ya? Gitu ya, Mas ya. Kira-kira hari ini ada news apa yang mungkin takutnya malah posisinya belum ditutup tapi sudah ada news duluan, takutnya itu boleh ditanyakan sama marketing konsultannya. Lagi-lagi kita mesti kritis kalau dapat insight dari marketing konsultannya gitu ya. Itu baik, marketing konsultan itu cukup baik ketika dia rajin memberikan market suggest. Tapi alangkah lebih baik jika Bapak Ibu juga kritis dalam artian bertanya, always questioning gitu loh. Pertanyaan ini kenapa nanya kayak gini? Ini kenapa seperti ini? Kenapa kita buy gold di harga sekian? Katanya resisi di berapa? Supportnya di berapa? Pivotnya di berapa gitu kan? Dan yang kedua tanya ada fundamental, ada news apa hari ini? Nah, memang itu sama persis seperti perbankan. Di perbankan itu dia pakai analisnya sendiri, Bapak Ibu. Jadi ketika nanti eksekutor ini mengeksekusi dan posisinya salah, misalkan, si analis ini nggak keganggu pikirannya. Beda case jika kita sendiri menganalisa, kita juga yang tradingin, pasti ketika sedang floating, kita bingung gitu ya. Kita bingung. Duh, nggak bisa lagi berpikir netral, kita lebih fokus ke posisi kita yang sedang floating minus. Kalau floating plus mah oke lah, pasti bahagia semua. Dan saya yakin pasti di antara 48 orang ini belum pernah ngerasain floating plus ribuan dolar kan. Saya doakan Anda semoga bisa merasakan namanya floating ribuan dolar Bapak Ibu. Bahkan kalau bisa ratusan ribu dolar ya. Saya doakan. Makanya kita belajar malam hari. Nah, apa namanya, saran saya saya mungkin belum bisa, lagi-lagi saya pending lagi nih buat bikin grup. Saya mungkin nggak bikin grup, tapi saya coba adalah saya bikin website buat nge-provide sinyal trading. Jadi saya sendiri menganalisa gitu ya, saya pribadi menganalisa, Bapak Ibu cukup nanti berlangganan saja di tersebut. Saya coba. Kenapa? Karena banyak yang berkeluh kesah lah. Masa saya cuannya hari Jumat doang sih Mas, hari Senin sampai Kamis saya loss terus. Ya saya sebenarnya kepikiran latihan, iya sih, masa nasabah cuannya cuma ketika webinar doang, live trading doang, ketika Kamis Senin sampai Kamisnya loss terus, itu kan itu nggak worth it, nggak oke lah. Makanya saya coba lagi ngebangun website yang dimana ini adalah website buat provide sinyal yang dikirimkan via Telegram secara otomatis.
Yang menganalisa saya dan tim analis gitu ya. Ini dua Asia Pro dalam artian saya mencoba, karena ini kan masalah yang terjadi di masyarakat terkait tradingan ya. Saya coba untuk memberikan solusi gitu Bapak Ibu. Jadi nanti ditunggu aja coming soon. Sudah ada sih websitenya gitu ya, sudah ada websitenya, tinggal nanti saya coba plugin dulu apakah bagus apa enggak ketika dikoneksikan dengan Telegram. Jadi tunggu aja, stay tune. Oke, tadi udah ngomong-ngomongnya. Waduh, ini ada yang bertanya, kalau sistem hedging itu gimana? Oke, sekali lagi hedging itu kita punya satu posisi, misalkan kita buy gold gitu ya. Buy gold, lalu kita ada posisi sell di USD, sell di Euro USD misalkan, atau di GBP USD. Jadi instrumennya berbeda. Kalau hedging itu instrumennya berbeda. Sebenarnya boleh juga buy di beda posisi, nggak masalah. Hedging itu pokoknya kita ada posisi di gold, ada posisi di indeks, ada posisi di oil, ada posisi di forex. Itu sebutnya hedging. Tapi kalau untuk locking itu di satu instrumen yang sama, buy and sell gitu ya. Itu adalah apa namanya? Locking. Oke, sekarang kita masuk, what is chart pattern? Apa sih yang disebut dengan chart pattern itu? Gitu ya. Berbeda dengan indikator, mungkin saya jelaskan dulu. Ketika kita melihat ketika kita ingin membaca sebuah arah pergerakan market, itu ada dua cara sebenarnya. Yang pertama adalah indikator. Yang kedua adalah pola pattern. Indikator itu seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah indikator nih. Kita buka insert, ada indikator. Ada tiga yang utama, trend, oscillator, volumes. Ini indikator ini dibuat based on rumus. Ada formulanya. Dibikinlah, ada MA itu pakai apa, cara-caranya dibikin, lalu ada parabolik SAR, ada BB Bollinger Band, ada Ichimoku, semuanya itu based on formula dibikin sehingga terciptalah entah itu garis, entah itu titik-titik gitu seperti dot gitu ya, macam-macam. Lalu oscillator itu fungsinya sebagai untuk melihat sebuah momentum. Oke, goldnya naik nih, Bapak Ibu nih. Nah, saya coba buy gold ya Bapak Ibu ya. Cuma tunggu deh, tunggu sampai dia lihat dulu jam 8 mungkin ya. Sampai ini pokoknya sampai dia ini oke deh 15 aja deh. Nanti sampai dia ini kelihatan keluarnya apa enggak. Lanjut lagi. Ini indikator, tadi saya bilang ada dua cara, indikator dan juga pola pattern. Nah, kalau indikator itu tadi dia based on angka-angka aja, benar-benar pure formula, tidak melihat psikologis dari market. Karena kan pada basicnya yang membentuk harga itu adalah psikologis kita sendiri kan. Kita panik, kita pusing, depresi dan lain-lain, akhirnya membuat harga itu sama dengan apa yang si para psikologis trader ini yang dirasakan. Itu berimbas ke sini juga. Waduh, goldnya naik Bapak Ibu nih. Saya pengen ngebuy tapi lagi tinggi banget. Goldnya naik. Coba saya cek euro dulu. Apakah ada naik ya? Bapak Ibu ya, bentar, saya coba cari dulu. Karena minggu lalu kita juga nggak trading banyak kan, minggu lalu kalau salah emas doang deh tradingan. Jadi untuk malam ini saya coba bantu lah, coba trading. Ini juga boleh nih sepertinya Aussie. Tunggu dulu sisi yen. No. Kita cek dulu ada apa yang menarik. Suaranya pelan dan kadang-kadang hilang om. Suara saya ini jelas Bapak Ibu ya. Ada yang merasakan sama seperti Pak Bowo?
Mana? Mana ya? Terus saya lagi nyari dulu sebentar. Saya coba nyari dulu. Kira apa yang menarik buat kita eksekusi malam ini? Nyuruh gila. Mahal. Pokoknya cari yang spreadnya rendah. Ini spread Bapak Ibu ya. Ini sebelah tanda seru ini adalah spread. Carilah spread yang rendah-rendah. Seperti pound sterling ini rendah nih. GJ juga masih oke lah, masih rendah lah. Oh, oke. Ini tanda satu. Kita tunggu dulu. GJ ya, ingetin GJ. Kita eksekusi. Ini juga boleh. GBP USD juga sama. Tunggu nanti sampai jam 8. Oh, terbang ya. Ini gue udah tembus ini. Ada berani eksekusi nggak Bapak Ibu? Ada berani eksekusi nggak nih goldnya? Saya coba 0,1 dulu deh, 0,5 deh. Saya buy gold 0,5. Cuma ini di disclaimer on ya. Saya ini ngambil gold karena dia sudah tembus pola triangle ya. SL-nya itu di sini di 749, cukup jauh ya. 50 tadi ngambil saya di 50, 58, 49 sampai $100. Tapi udah cuan sih. Udah cuan nih barusan. Cepet banget. Ya tunggu dulu aja ya. Oke. Kenapa Om jangan dengan jam 8? Nunggu candlestick-nya kebentuk lagi setelahnya. Tadi kan levelnya H1, jadi jam 8 kebentuk candlestick baru. Jadi tunggu dulu. Kalau dari behavior candle gimana tuh Bang? Behavior candle tuh apa ya? Iya, saya barusan ambil gold Pak. Di 58, saya ngambil 58,3. SL-nya di 49,2. Saya barusan ambil gold sih. Kalau dari behavior candle, maksudnya ini candlestick pattern itu bisa juga, tapi nanti kita bahasnya ke catatan dulu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, chart pattern. Lalu kedua tadi sudah setelah indikator, tadi kan ada tren, oscillator gitu ya. Nah, sekarang ada volume. Nah, itu semua itu based on dari formula. Dari formula-formula. Ada apa namanya, ada formula-formula dari indikator. Nah, sekarang kita ngebahas terkait chart pattern. Suara saya jelas kan Bapak Ibu ya? Ini beberapa nasabah kayaknya suara saya nggak jelas deh. Saya apa? Ya, behavior itu maksudnya psikologisnya ya. Mudeng saya kok. Jelas ya? Nah, jelas suaranya Pak. Coba responnya Pak. Oke. Yang kedua ini adalah namanya pola pattern. Pola pattern ada dua. Pertama candlestick pattern, yang kedua adalah chart pattern. Candlestick itu seperti kita bahas. Jadi itu kayak kalau Bapak Ibu pernah dengar kayak doji, kayak engulfing, kayak three white shoulder, apalagi ya, spinning top ataupun evening hanging man, itu adalah candlestick pattern. Sama, polanya terbentuk karena psikologis. Lagi-lagi, yang namanya pattern itu adalah psikologis Bapak Ibu. Itu psikologis pasti. Jadi pola itu kebentuk terulang, nge-repeat terus. Karena psikologisnya mirip-mirip. Sama-sama juga pasti nggak jauh beda gitu. Makanya biasanya akan terulang lagi. Makanya dirangkumlah ataupun diringkaslah pola-pola. TP di mana Mas? Waduh, TP di mana? Emang udah ada TP? Belum nih, saya belum pernah TP. TP-nya di 60. TP di 60. Nggak usah banyak-banyak. Sebentar, saya. Ya semoga cuan ya. Ini agak gariskan soalnya. Soalnya tadi saya ngambilnya di polanya yang pola saya jarang pakai triangle, cuma nggak masalah. Semoga ada rezeki sih.
Yang penting pasang SL aja. Ini tolong Bapak Ibu yang main akun-akun kecil dipantau money manajemennya, itu minusnya bisa nyampe $100, artinya 1 juta. Kalau modalnya cuma modal 2 juta, Anda langsung hilang setengahnya loh. Jadi tolong banget, saya minta tolong banget dijaga banget money manajemennya gitu ya. Buat yang di atas 2.500 harusnya santai, dalam artian masih bisa di recovery jika harga turun ke bawah. Nah, untuk catatan ini biasanya kan saya bilang itu kebentuk karena psikologis market, dan ini banyak banget, total itu bisa nyampe 20-an lebih, cuma yang terkenal itu atau yang paling banyak dipakai itu sekitar 16-an kalau nggak salah, 16-an chart pattern yang biasanya dipakai oleh para analis gitu. Dan setiap analis beda-beda Bapak Ibu. Ada yang mereka itu pakai chart pattern, ada yang pakai indikator. Jadi memang lagi-lagi dari basic ataupun dari kebiasaannya, gitu ya. Dari kebiasaan si analis. Kalau saya pribadi, saya lebih cenderung pakai chart pattern. Meskipun sometimes saya juga pakai indikator juga kok. Saya biasanya pakai MA dan juga stokastik. Cuma chart pattern itu jauh lebih menarik, jauh lebih tinggi probability-nya. Apalagi kalau nanti saya kasih tahu mana aja chart pattern yang memang memiliki high probability. Triangle tuh tidak. Triangle yang tadi saya pakai itu tidak tinggi, sekitar hanya 55-60% doang. Jadi hampir 50-50. Makanya saya bilang ini saya coba-coba aja. Coba-coba pakai chart pattern. Pakai triangle, pakai triangle. Oke, sambil coba lihat ya. SL-nya di 49, Pak. 49 SL-nya. Saya tadi masuk gold di berapa ya? Saya lupa. Saya pribadi masuk gold di 58. Tinggi nih, saya 57. Masih bisa sih naik ke atas. Ya. Oke. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini tadi banyak banget tipe-tipe dari candlestick. Cuma kita tidak harus menguasai semuanya. Cukup ambil aja yang Anda kuasai. Sama seperti saya selalu bilang, analoginya kayak dokter lah. Dokter itu kan awal dokter umum yang dimana mempelajari semua penyakit gitu ya. Tapi secara permukaan, surface-nya aja, tidak mendalam. Jika ini didalami kan ada objin, ada anak, naik ke dalam, internis gitu kan, ataupun spesies paru gitu misalkan. Itu bisa. Nah, sama ketika Anda pakai chart pattern, Anda bisa mengambil atau bisa mempelajari secara mendetil dengan pola-pola tertentu aja. Jangan semuanya dikuasain Bapak Ibu. Gue TP di 60. Jangan banyak-banyak ambilnya $2-3 keluar aja dari market. Ya, karena memang polanya saya lagi polanya ragu-ragu. Nggak ragu-ragu sih, polanya kecil probability-nya. Jadi harus cepat. Dan ini disclaimer on ya. Takutnya ntar pada ngarep cuan gara-gara kemarin sering cuan-cuan terus pada ngarep cuan. Saya makanya sekarang malam ini disclaimer on posisi gold ya. Saya juga ngambil ke Bapak Ibu, tenang aja. Jadi Anda nggak sendirian, kita berjamaah nih, berjamaah, dan harganya memang turun. Tapi nggak masalah, tinggal tunggu aja jam 8 kita ambil gold, ambil forex. Kita masuk ke yang ketiga, gitu ya. Ketiga itu ada 3 groups ataupun 3 tipe dari pola chart pattern. Yang pertama itu reversal. Reversal itu artinya pola pembalikan arah. Yang ketika arah sedang turun tiba-tiba naik, gitu ya. Itu biasanya juga ada tanda-tandanya dari pola-pola chart pattern. Lalu kedua ada continuation. Continuation itu bisa berkelanjutan, setelah naik ada koreksi, setelah itu dia naik lagi. Itu juga ada. Lalu ada terakhir ada pola bilateral. Bilateral itu artinya bisa naik dan turun. Sebenarnya reversal chart ini bukan berarti dia bakalan balik arah Bapak Ibu ya. Kadang juga ngebentuk untuk continuation, tapi dalam time frame kecil seperti H1 ataupun M30 gitu. Jadi jauh lebih fleksibel, lebih enak dipakainya. Nah, yang pertama adalah pola double top. Double top itu adalah pola yang dimana kebentuk seperti 2 gunung atau yang gampangnya huruf M, ya, seperti huruf M. Nah, di sini ada yang namanya support ataupun neckline.
kita eksekusi jika harga sudah menembus neckline, Bapak Ibu. Neckline itu biasanya patokan tuh dari sini nih, yang tengah-tengah ini nih, apa namanya ini? Ini apa sih namanya? Ya tengah-tengah antara ini nih, antara pucuk pertama sama pucuk kedua, puncak pertama puncak kedua nih, lembahnya ini nih, itu adalah sebutan neckline. Jadi ketika harga menembus neckline, biasanya kita eksekusi itu, ya, sell. Nah, ini untuk pola double bottom. Jadi pola ini tolong di note, ini polanya sangat saya suka karena memang tinggi banget, probability-nya hampir 80%. Saya coba contohkan nih untuk pola ini ya, pola dari pola double top gitu ya. Saya ambil di oil aja, di oil di gold aja. Saya ambil time kecil ya. Pola double top gitu ya. Yang bentuknya seperti huruf M, sekali lagi seperti huruf M. Nah, nih Bapak Ibu ya. Ini adalah pola double, sorry enggak, ini bukan, ini kejauhan, sorry ini kejauhan. Sorry kejauhan. Masa jarak antara puncak itu kejauhan. Jangan yang terlalu jauh ngambil puncaknya. Nah, saya coba cari dulu pola seperti huruf M. Oh, ini bisa. Ini nggak terlalu jauh jaraknya nih. Ini, Bapak Ibu ya. Ini seperti huruf M ya. Nah, ini yang tadi saya bilang lembah di antara dua puncak. Jadi puncak itu nggak harus simetris, cuma jangan terlalu jauh, jangan terlalu jomplang. Naik-naik dikit nggak masalah, kayak seperti ini kan nggak terlalu jauh ya, masih kelihatan huruf M gitu ya. Nah nih masih kelihatan seperti huruf M. Disinilah kita eksekusi. Nih, ketika dia harga menembus neckline, kita eksekusi. Nah makanya ini bisa di visualisasikan atau dibayangkan dulu. Misalkan di sini sudah kelihatan nih, sudah turun-turun. Nah kita bisa ancer-ancer siap-siap nih jika harga menembus titik dari 1760 ini, kita ngambil sell. Paham Bapak Ibu ya? Kita ngambil sell ketika dia menembus neckline-nya. Lalu di mana TP-nya? TP-nya di sini. TP itu selalu di puncak terakhir. TP lagi. Sorry, maaf, SL. SL selalu di puncak terakhir. Ya, selalu di puncak terakhir. Jadi kita lihat ketika kita nge-sell di sini, berapa dolar kita bisa dapat? Kita dapat sekitar 12 dolar lah Bapak Ibu ya. 12 dolaran ya dapat nih. Artinya bukan 0,1, dapat 1,2 juta. Tapi saran saya jangan ngambil sebanyak itu. Ngambilnya nggak usah gede-gede. 2-3 dolar cukup sih, 3-4 dolar cukup. Karena memang konsep karena di M15 itu lebih kecil lagi. Kalau H1 mungkin bisa 5-10 dolar, tapi kalau untuk di bawah H1 itu cepet-cepet aja. 2-3 dolar, 4 dolar kita keluar dari market. Jadi nggak usah lama-lama, gitu ya, nggak usah kita cepet-cepet keluar. Nah, ini adalah pola double bottom. Saya kasih contoh lagi yang lain, coba cari di M5. M5 juga ada. Tolong jangan main di M1 karena M1 agak-agak tricky, jadi terlalu cepat gitu ya. Nah, ini contoh di M5 ya. Kelihatannya ini polanya kebentuk huruf M. Nah, tapi sekali lagi, ini nggak lama. Nih, di sini kita ambil di 90 kita ambil 87 kita keluar 3 dolar doang Bapak Ibu. Tapi ini cepat nih. Anda sell di sini paling nggak nyampe 2 jam kok ini. Sejam malah mungkin, sejam kali ini. Udah cuan 3 dolar. Ini konsepnya gampang banget. Cukup Anda cari huruf seperti huruf M gitu ya, seperti huruf M. Lalu ada eksekusi di neckline, ini neckline namanya nih. Antara lembah di antara dua puncak itu sebutnya neckline. Tembus ini Anda sell. Gitu ya. Dan ini banyak banget biasanya. Pola ini sering banget muncul gitu ya, muncul di time-frame kecil. Gitu. Ini juga bisa sebenarnya nih, ya, ini bisa juga ada seperti ini, tarik aja garis, ya. Nih. Tarikannya nggak harus detail, nggak harus di ekornya ini, boleh di body, yang penting terlihat seperti huruf M. Sekali lagi terlihat seperti huruf M karena tidak ada teori pasti apakah harus narik garisnya harus ke ujung ekor paling atas ataupun cukup di bodinya aja. Nah, itu nggak ada pasti. Kalau saya pribadi di bodinya aja. Yang penting serasa kata huruf M aja baru kita eksekusi gitu. Asal di sini. Kita sell di sini ya.
sell di 1791, TP di tuh udah sampai 84 bahkan. Ya, ini di M5. Ya, ini untuk pola double top. Double tadi apa? Double top ya, bener ya, double top. Nah, ini juga sama nih, bisa juga nih, ya. Ini juga sama pola double top juga Bapak Ibu. Tadi pola apa sih? Yang pertama? Ya benar double top. Itu ya. Sama. Konsepnya mudah. Ini sangat tinggi banget probability-nya. Sangat tinggi banget. Saya berani jamin tinggi banget. Makanya tadi saya kalau ngambil posisi ini, saya pede banget. Pasti saya ambil gede lotnya pasti. Seriusan, saya mainnya nggak apa-apa ngambil dikit $3, tapi lotnya saya naikin. Dan saya gold, saya ngambil 4 sampai 5 lot. Itu udah lumayan tuh. Itu gede banget kan dapatnya. Karena lotnya gede, karena modal juga gede. Kalau modal kecil jangan. Ya, karena memang sekali lagi modal itu sangat menentukan banyak poin. Sehingga kalau modalnya pas-pasan 0,1 cukup. 0,1 ambil cuan $20 itu udah wah banget loh. Artinya kan 10% dari modal Anda cuan gitu. Jadi nggak masalah gitu ya. Sekarang gold turun Bapak Ibu. Tunggu dulu ya sampai gold ya, semoga sih nggak kena SL sih ya. Semoga kena SL. Oke, bentar. GBP-nya gimana Pak? GBP-nya oke. GBP tahap 1. Wah, belum ternyata dia masih naik. Nggak bisa GBP, kita nggak bisa eksekusi. GBP kita nggak bisa eksekusi Bapak Ibu. Ini kita ke gold lagi aja. Juga sama, masih belum banyak perubahan. Ya, masih bentuk pola yang saya bilang triangle. Ini adalah pola triangle. Sebenarnya nanti misalkan gitu ya, kalau saya pribadi ketika melihat gold seperti ini jujur nih saya mulai khawatir dalam artian harga bisa banget ke bawah. Tapi saya nguat sih karena GBP-nya karena semua mata uang gitu, karena dolarnya lagi melemah. Harusnya menguat ya, harusnya. Makanya semoga dia naik. Yang penting pasang SL di 49. Ketika dia tembus sini nih ya, di bawah ini SL. Artinya harganya itu sudah ngebreak, bahkan sudah keluar dari lower line yang ini nih, sudah keluar dari sini. Jadi kita benar-benar bisa sebenarnya malah bisa nge-sell juga sih, bisa nge-sell sambil kita pasang SL. Cuma karena takutnya modalnya nggak cukup gitu ya, better jangan. Nah, tadi udah ngebahas soal double top ya, cukup jelas double top ya, gampang kan, bahkan DM5 aja kita bisa dapat temu banyak gitu ya. Tuh DM5 banyak banget pasti pola-pola yang seperti ini, dapat double top ini masih sering muncul nih, sering banget muncul. Saya coba share lagi. Ini juga sama nih, event ini tidak langsung dapat ya, nggak langsung, dia nggak bisa karena dia belum tembus. Ini belum tembus, nggak bisa, sorry. Ini nggak jadi, itu belum tembus. Pola double top. Coba saya cari di pair lain. Pola-pola yang double top. Contohnya di forex Bapak Ibu ya. Di forex di time frame M5. Coba belajar dulu biar Bapak Ibu semakin melotok di otak gitu kan, di kepala tuh melotok, artinya di luar kepala gitu. Udah bisa ngebayangin doang, ini bakal kebentuk pola A, B, C. Ini seperti ini juga bisa nih. Ya, kelihatan nih polanya nih gitu ya. Seperti huruf M ya, seperti biasa naik line di sini, entry di sini, SL di sini, TP-nya nggak usah banyak-banyak, sekian pip, ya cukup lah 10 pip mah ya, nggak banyak. Kalau untuk forex iya benar, tepat tuh nggak banyak, beda sama gold, cuma nggak masalah, yang penting stabil. Ini juga sama nih, double top, tek sell sini. Ini juga sama double top, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi memang pola ini sangat banyak
Nah, saya bisa pakai itu di M15, M30, M5 juga pakai, cuma jarang. Saya seringnya M15, M30 sama H1. Sometimes juga saya pakai H4, gitu ya, pakai H4 buat apa namanya? eh, biar biar lebih gede aja posisinya. Nah, ini nih, saya bilang nih pas banget tadi dapatnya nih. Ini polanya mirip-mirip seperti pola double top Bapak Ibu nih, ya. Ini bisa jadi watchlist nih. Kelihatan ya. Nah, ini bisa kita visualisasikan, berarti harga bisa ke bawah. Tuh. Nanti kita pasang sell di 0,69185. Ini boleh nih jadi watchlist nih, karena ini sepertinya ngebentuk pola-pola seperti pola apa double top gitu ya. Lalu next, habis ada pola double top, cukup aja sampai Ibu ya. Kalau masih bingung pola double top, boleh minta diulang juga nggak masalah, biar kita sambil terus nge-refresh. Next ada pola yang namanya pola double bottom. Ini pola double bottom ini kebalikan dari pola double top. Sama juga ada pucuk-pucuk dua, ada dua pucuk gitu. Cuma pucuknya dibalik jadi lembah, ya jadi lembah. Dan ini seperti huruf W, gitu ya, seperti huruf W sehingga sangat cocok banget sebagai tandem dari double top. Dan kedua-duanya ini punya probability yang mirip-mirip sama-sama 80% lah, bisa nyampe 80% kok, dari 10 posisi 8 benar 2 salah. Itu cukup besar. Makanya, dan ini mudah dipelajari. Anda boleh menjadi spesialisasi di catatan ini. Coba aja di tes akun demo. Tungguin akun apa pola-pola yang kebentuk pola double bottom di M5, M15, M30, lalu dieksekusi. Lihat perbedaannya selama seminggu. Pasti jauh lebih baik. Percaya sama saya, dengan akun Anda akan jauh lebih baik ketika Anda pakai konsep seperti ini. Karena ini sudah saya praktekkan udah lebih dari 3 tahun. Jadi saya belajar catatan ini hampir 2 tahunan gitu ya. Hampir 2 tahunan belajar sama guru saya. Nah, 3 tahun itu saya praktekin benar-benar impactful banget ke akun saya. Nah, sekarang saya coba cari contoh pola double bottom. Oke. Nah, ada tuh di Gold, saya pernah ketemu tuh pola double bottom. Mungkin Bapak Ibu yang kemarin nasabah sales yang ngasih inputan, nah buat buy gold ada nggak? Nih, ini double bottom nih. Tuh, ini kemarin Pak teman-teman sales tadi pagi saya nanya ada cuan nggak gold semalam? Cuan bang gitu kan, karena harga nih ke atas karena ada pola double bottom tuh di sini. Nah, ini double bottom huruf W ya. Coba kita cari lagi yang huruf-huruf W gitu ya. Hapus dulu. Mirip-mirip huruf W, di M30 aja deh biar lebih banyak. Biasanya lebih banyak, kalau kakak kecil tuh lebih sering muncul ketimbang kakak besar. Ini juga sama, W. Apalagi kalau main gold, wah main gold pakai ini ya mah. Kalau modalnya gede Bapak Ibu dan berani ya, terima resiko, wah itu enak banget. Langsung buka satu lot gitu ya, $2-3 keluar, kan itu udah lumayan 3 juta kan. Satu lot udah 3 juta. Nih, ini double bottom. Nah lagi ya. Bottomnya ini juga sama, bisa juga double bottom. Pas. Jadi semakin kecil time frame-nya, semakin banyak, dan biasanya ini bukan menandakan sebuah bentuk reversal ya. Kalau time frame kecil itu Anda eksekusi aja sesuai dengan saat yang berlaku, ketembus neckline kita buy atau sell gitu ya. Jadi nggak usah ngeliatin trennya aja, nggak usah ngeliatin tren, cukup langsung eksekusi aja, yang penting pasang SL aja, cukup itu doang. Pasang SL kelar, pasti aman. Akun juga nggak ancur banget kalau memang langsung drop nih, sama ya. Ini pola-pola double double bottom tuh atas. Ini juga sama.
banyak ya, pola ini tuh sering banyak muncul kalau time frame kecil. Jadi enak buat eksekusi itu. Ini lumayan lah, dapat berapa nih ya? $5. Yang penting syaratnya adalah $3 kita keluar market ya. Keluar dari market ketika sudah $3. Ini sama, ini juga double. Bentar saya mute dulu. Ini juga double bottom. Nah, ini adalah pola-pola yang yang dimana sering muncul di time kecil, M30, bahkan M15, M5 itu sering banget Bapak Ibu muncul. Gitu ya, sering banget muncul. Makanya ini cocok buat Bapak Ibu yang sukanya main cepat. Saya tahu pasti sini suka banget main cepat daripada main lama. Ini cukup dikuasai aja dulu. Dua ini dulu dikuasai, dalam artian dipelajari secara mendetail, secara baik dan benar. Tahu cara pemakaiannya dulu, kapan, di mana kita entry, di mana SL, di mana TP. Memang TP-nya lebih kecil ketimbang SL-nya pasti. Bahkan kadang risk reward-nya lebih tinggi, risk-nya ketimbang reward-nya. Cuma lagi-lagi kalau probability tinggi, berarti kan seperti itu bisa disingkirkan, bisa dimaklumi lah. Nggak masalah kecil risk reward-nya, lebih tinggi risk-nya nggak masalah. Yang penting probability tinggi ataupun sering cuan gitu ya. Nah, tadi udah, kita akan next-nya lagi adalah pola head and shoulder. Nah, sama polanya, sama konsepnya seperti double top, itu harus melewati sebuah neckline. Namun di sini polanya beda, bukan seperti huruf W, tapi seperti trisula, gitu ya. Trisula yang kayak di motor Yamaha tuh kan ada trisula tuh. Ini kayak trisula gitu kan, 3 tombak. Ini adalah pundak, kepala pundak, namanya head and shoulder. Mas Bimo double bottom ada di oil time frame F1, udah nggak? Mau jadi sendiri? Oke, sebentar, saya cek dulu. Wah, ini kalau ada bagus banget nih, bisa kita eksekusi. Oil ya. 15. M15. Oil enggak sih, ini bukan Pak. Ini nggak kebentuk polanya. Nggak kebentuk. Ini double top nih. Kebentuk kan M5 oil double top nih. Cuma M15 enggak sih. Ini enggak terlihat. Ini enggak terlihat seperti double bottom, jadi kita jangan eksekusi. Tapi nice try Pak, sudah mau mencoba. Tapi saya koreksi Pak ya, ini tidak ada bottom. Harus benar-benar kelihatan bentukan W-nya Pak. Ini kan emang sih kayak W, cuma masih enggak kata detail lah gitu. Kita harus kayak effort dulu. W enggak ya gitu, itu jangan. Yang penting ketika ngelihat, oh ini huruf W nih, itu biasanya udah confirm. Tapi kalau kayak diusahakan kayak huruf W atau huruf M, itu jangan ya. Jadi benar-benar kalau ketika ngeliat mata itu kebentuk huruf W, itu aja cukup udah patokannya ya. Kita naik lagi, kita cek dulu. Kita naik lagi Bapak Ibu, alhamdulillah nih. Nah, ini yang bayar-bayar di bawah nih masih lucuan nih, yang 57, 56, ngebayar saya ngambil 58 nih. Bukan Pak, betul. Saya ngambil 58. Tinggi banget ini. Oke, lanjut lagi. Kita baca lagi sambil buku tradingan biar tradingannya bagus. Sama tadi saya bilang, sama konsepnya sama seperti double top double bottom. Tidak usah dipikirin apakah harus sejajar, apakah harus metris, nggak perlu. Yang penting terlihat seperti pundak, lutut, pundak, kepala, pundak. Itu cukup. Boleh mencong-mencong pundaknya, gini-gitu boleh, nggak masalah. Yang penting neckline-nya harus tahu di mana, gitu ya. Nah, di sini kalau pakai head and shoulder, SL-nya itu bukan di kepalanya Pak, bukan di pundaknya Bu, tapi adalah bukan di pundaknya, bukan di kepalanya, tapi di pundaknya ya Bu ya. SL-nya di pundak. Nih, di sini nih SL-nya nih. Nih, pundak, kepala, pundak ya betul. Nah, di sini. Nah, targetnya itu sama, nggak usah jauh-jauh. Pokoknya untuk main goal, target kecil, itu nggak usah jauh-jauh. Kecil aja.
$2-3 cukup, itu udah gede banget. Kalau saya pribadi gede ya, karena saya gede, volume lotnya digedein. Jadi kalau bapak ibu pengen gedein lot, pengen dapatnya gede, itu naikin lotnya aja, jangan ngejauhin targetnya. Kenapa? Takutnya nggak nyampe, keburu kena SL duluan gitu. Biasanya itu mereka itu yang dulu sih jangan di kantor saya yang lama ya di KIP, mereka tuh WD-nya bisa seminggu tuh bisa 1 M 2 M, mainnya kayak gitu bapak ibu, sekali buka 50 ya, bapak ibu kali aja deh 50 kali kali $2 aja, $1 aja udah berapa, $100 ya, itu berarti ada 50, berarti sekitar $50, maksudnya $5.000 satu lot, satu lot 50 lot, $1, $1 50 lot itu udah 5.000, 50 juta. Dia narik $2, 100 juta, $3, 150 juta, karena lotnya gede. Nah, makanya kalau di sini saya bilang kalau Anda pengen maksimalin apa namanya, posisi ataupun profit, jangan jauhin, sekali lagi jangan jauhin TP. Nggak apa deketin TP, asalkan dinaikin lotnya. Saya lagi dinaikin lotnya, tapi lagi-lagi dilihat manajemen. Bagi masih baru-baru, bagi masih newbie gitu lah ya, sebetulnya newbie atau pemula, ya itu nggak usah lah. Yang penting cari konsistensi aja. Ya. Kita lanjut lagi, cari. Wah, goldnya sudah mulai naik lagi kembali Bapak Ibu. Selamat yang sudah mulai cuan-cuan nih. Alhamdulillah ya. Ada yang cuan nggak nih gold ini? Ada yang cuan belum? Ada yang sudah biru belum di MT5-nya? Apa pada nggak ngambil? Coba saya cari dulu yang di. Oke, saya coba cari dulu ya, karena memang ini agak jarang keluar. Ini juga sama. Ini tuh sama seperti double bottom, cukup tinggi probability-nya. Cuma jarang keluar, jarang banget keluar. Makanya saya keluar tuh, sekali keluar saya pasti sangat antusias, karena biasanya 59, kita TP aja di 60, nggak apa-apa lah, semoga 60 Pak ya. Bismillah ya, bismillah, bismillah. Rezeki kita malam ini, amin. Nih. Takut OP karena bergerak agak nggak jelas. Ya nggak masalah. Jadi bagi Bapak Ibu yang ragu-ragu ataupun takut ngambil, jangan. Pokoknya kalau Anda nggak yakin, nggak usah eksekusi. Even saya yang nyuruh gitu, misalkan saya ngasih suggest by ini, cuma jangan ya. Cuma bagi yang sudah ngambil, kalau memang sudah rezeki, ya selamat lah gitu ya. Siapa tahu ada ngambil di posisi apa di 56, 65, kan seperti 56, 55. Saya 58 awal lah, 58.2, kalau nggak salah poin 3 gitu lupa. Nih, ini adalah pola, ini adalah shoulder, ini head, ini shoulder, ya. Kita eksekusi itu di sini nih. Ini kalau miring kayak gini Bapak Ibu, jangan gini, jangan begini neckline-nya, tapi begini. Nah, nih miring nih. Nah, neckline juga harus dimiringin. Jadi jangan dilurusin, bukan malah diratain dengan neckline yang atasnya, bukan ya. Bukan seperti ini, bukan. Tapi neckline jika pundaknya itu miring, tidak simetris, berarti dimiringin juga garis-garisnya. Kayak gini. Ini adalah pola head and shoulder. Ya, head and shoulder. Time frame M15. Saya cari lagi, M15, head and shoulder. Ini juga sama nih. Nih ya. Kalau Anda ngeliat nih. Saya kelihatan nih. Ini pola juga nih. Ya. Nah, sama. Berarti kita SL-nya sekitar ketika dia ngelewatin sini. Nih ya. Berarti di sini kita sell ya. Event dari dulu, setelah itu turun lagi ke bawah dan dapat cuan. Ini kalau salah nih pernah ada yang ini deh, pernah ada yang ini bener di ini nih. Di M30 kelihatan, M30 lebih kelihatan ya. Ini M30 kelihatan banget. Ini dulu nasabah nih. Nasabah ngasih tahu ke saya, "Mas, itu di M30 Gold ada posisi atas shoulder, boleh ngambil?" Boleh. Dan cuannya memang hari Senin baru cuan. Nah, lagi ya head and shoulder ya.
ubah head and shoulder, kita lihat-lihat dulu. Karena pola ini cukup jarang keluar, sekali lagi lebih sering pola double top double bottom ketimbang pola head and shoulder Bapak Ibu. Kita turunin sekarang apa ininya time frame biar lebih banyak ketemu. Ini nggak bisa ya, even ada ini jangan dibikin-bikin. Ini nggak bisa. Ini juga ragu-ragu, masih saya jujur ini ragu-ragu tidak seperti head and shoulder. Coba kita pair yang lain kali ya. Satu pair lain lebih dapat. Coba kita cek di pair yang lain. Siapa tahu ada pola biar Bapak Ibu lagi-lagi sudah di luar kepala ngebahas soal ginian. Cuma memang jarang keluar sekolahnya. Nih, ini double top ya Bapak Ibu ya. Kelihatan ya double top tuh. Itu sering banget keluar, pola-pola itu tuh sering banget keluar. Jadi enak banget ya di eksekusinya. Kan saran saya tuh kuasai double top double bottom, baru kuasai head and shoulder and inverse head and shoulder. Ini wajib, kenapa? Karena sekali lagi ini bukan main-main. Ini Anda bukan trading ala-ala, bukan trading yang asal-asalan. Jadi mau nggak mau mesti serius. Ini kayak bisnis, sekali lagi kayak bisnis. Jadi kalau Anda nganggapnya ini kita trading biasa-biasa dengan pakai jempol doang, itu salah besar karena uang di sini sangat banyak yang berputar. Jadi kalau kita asal-asalan, kita rugi. Ya, kita rugi banget. Rugi banget. Euro USD sinyalnya apa? Sinyalnya belum ada. Ini juga ini kelihatan nih ya. Ini kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ini neckline di sini. Tuh, neckline di sini. Ini atas shoulder nih, kelihatan nih. Belum ada sih Euro USD kayaknya. Kita sekali lagi jangan pernah paksain buat trading. Kalau memang nggak ada sinyal ya udah, nggak usah trading. Even hari itu sama sekali kita nggak trading, nggak apa-apa. Karena konsepnya gini, ketika kita trading sekali, bukan posisi sekali aja, artinya kita ada resiko kerugian di dalamnya. Ya, paham ya? Even ada profit, cuma yang pasti itu adalah rugi. Tolong ditaruh di dalam mindset kita, yang pasti itu adalah rugi, yang nggak pasti itu adalah profit atau keuntungan. Makanya ketika kita trading, artinya ada resiko yang pasti terjadi di kita, itu kerugian. Kalau kita nggak trading, pasti kita nggak rugi, dan juga nggak profit. Jadi sama-sama, ya, sama-sama. Euro New Zealand, waduh, New Zealand gede banget Pak, ininya Pak. Ini mungkin kalau ada yang mau ngambil monggo ya. Iya benar-benar, ini benar, ya tepat benar. Ini pola namanya pola head and shoulder. Ya ini head and shoulder betul. Cuma saya nggak mau ngambil ini karena spreadnya gede banget, 70. Kalau ada yang mau ngambil silahkan, monggo ya. Saya juga oke mau merekomendasikan ini. Oke banget, dan bahkan dia sudah tembus neckline. Ya, tembus neckline, jadi boleh diambil. Silakan aja kalau mau ngambil ini, hampat bisa gede. Ya, kalau ada yang mau coba di sini boleh, akun demo silakan. SL-nya di sini 1.6815 165. Ya, ini SL. TP-nya di sini 66550 lah. 6650. Nih kalau ada yang mau ngambil Euro New Zealand ya, saya nggak ngambil kenapa? Karena spreadnya besar. Itu kan bagian dari cost, ini kan kayak bisnis saya bilang. Cost yang gede-gede tolong dikurangin. Jadi efisiensi cost itu penting banget. Benar-benar kayak bisnis. Jadi kita harus mikirin spreadnya berapa, swapnya gimana nih, dan ini nggak free swap sekali lagi ya. Yang free swap itu hanya yang berbau dengan USD sama gold. Sisanya itu nggak free swap. Jadi harus hati-hati. Ya. Jadi benar, Pak. Thank you Pak, inputannya Pak. Tadi head and shoulder ya. Oke. Tadi head and shoulder sudah paham, sudah ngerti Bapak Ibu ya. Udah oke lah buat dieksekusi. Lalu yang keempat
itu ada namanya adalah inverse head and shoulder. Nah nih, ini contohnya tadi nih. Ini simetrisnya beda, ya, beda, neckline-nya beda, jadi harus tarik ke juga miring. Nah sama seperti head and shoulder, cuma ini dibalik doang aja, ya, lebih dibalik, ya, inverse head and shoulder namanya, tinggal dibalik doang. Nah, sini coba kita cari, yang ini lebih langka lagi sebenarnya. Saya juga nggak yakin bakalan dapat ketemu ataupun melihat inverse head and shoulder, karena memang cukup langka. Pola ini cukup langka, Bapak Ibu. Cari di Aussie itu, oke. Tapi saya usahakan, coba saya cari ini double top, ketemu lagi ya. Nah, turun ke bawah dia. Coba cari. Nih double top lagi nih. Nah, banyak kan Bapak Ibu double top kan? Tuh, ini dia 15 tuh. Nah, kalau gold, kalau forex pengen gede, naikin lotnya berarti. Kalau dananya nggak cukup, top up dulu. Jangan pernah maksain. Better udah kalau main modal cuma 2 juta, mainnya kecil aja, nomor 1 aja. Nggak usah maksain gede-gede. Saya lagi, tolong dijaga psikologisnya. Jangan pernah memaksakan sesuatu. Kalau nggak ada posisi tradingan, nggak usah trading. Ini double bottom. Saya lagi nyari inverse head and shoulder, mana ya? Ada lagi. Inverse head and shoulder. Susah nyarinya nih. Ini double apa namanya? Double top. Enggak, bukan. Nah, ini sedikit mirip nih. Cuma ini enggak sih ya, enggak deh. Ini saya maksain sih soalnya enggak ada, ini enggak. Ini enggak, bukan. Ini juga enggak, ini juga bukan. Ah, ini kelihatan nih ya, Bapak Ibu ya. Ini pundak. Ini pola inverse head and shoulder. Inverse ini agak rata, gitu ya. Cuma ini bisa kita, ini saya juga kadang kayak gini kok, rata gini, nggak masalah. Bisa kita asumsikan sebagai inverse head shoulder. Di mana kita eksekusinya di neckline. Sini nih eksekusi, SL-nya itu di sini, ya, dikira-kira aja di sini nih, di paling bawahnya di antara shoulder rahim. Ini adalah pola yang disebut dengan pola inverse head and shoulder, gitu Bapak Ibu ya. Gampangnya seperti itu. Pak goldnya naik apa turun goldnya? Goldnya masih bisa mana-mana ya. Ya mungkin jam 9 atau jam 10 kali sudah masalah, kita bisa profit. Mudah-mudahan, amin. Tapi yang lainnya kita nggak ada nih malam ini. Dari kemarin minggu lalu nggak ketemu pola-pola yang menarik buat eksekusi, Bapak Ibu. Baik, ada tanya dulu terkait dengan ini, dengan pola ataupun dengan inverse head and shoulder, terus ada pola double bottom, head and shoulder, itu mungkin ada yang tanya dulu sebelum saya lanjutkan lagi ke falling wedge. Fallingnya sampai maksimal ya falling wedge lah, sama rising wedge ya, ini maksimal. So, minggu depan kita lanjut lagi yang sisanya. Untuk forex belum ada Pak. Kalau nggak ada sinyal, sekali lagi jangan memaksakan, oke? Anda jangan pernah maksain kalau memang nggak ada sinyal yang Anda anggap itu akurat ataupun kuat. Jadi better bisa trading. Nah, kita masuk yang ke 5, itu adalah pola falling wedge. Falling wedge ini pola yang dimana, sorry, bentar ada pertanyaan. Biasanya catatan ini berlaku untuk semua ya Mas? Iya Bu, berlaku untuk semua ya. Jadi semua catatan itu berlaku untuk semua pair, oil, index, forex, semua time frame kecuali M1 itu boleh pakai ya. Nah, pola falling wedge itu seperti segitiga, namun dia lebih pipih, lebih panjang, gitu ya. Nah, cuma di sini falling wedge persentasenya itu sekitar 60%-an lah, nggak setinggi double bottom dan juga inverse head and shoulder dan juga head and shoulder. Coba kita cari ya.
bentuknya pipih segitiga gitu ya. Nih ke bawah. Nah, itu adalah pola falling wedge. Ini falling wedge kan ya? Benar falling wedge. Jadi jatuh. Nah, saya cari dulu. Saya jarang pakai pola ini Bapak Ibu. Jadi saya harus ngecek juga. Saya jarang banget pakai pola ini. Ini for real. Bentuk dia pipih, ya pipih. Nah, satu deh. Iya, satu gitu. Wah, aku turun lagi. Apakah bisa untuk naik? Bentuknya pipih ya. Nah, ini salah satu pola falling wedge seperti ini modelnya Bapak Ibu ya. Jadi dia agak pipih, gitu semakin pipih semakin mengecil ujung-ujungnya. Nah, ini pola-pola falling wedge. Nih. Nah, pola itu semakin mengecil, kayak segitiga, cuma dia lama-lama dimensi semakin turun. Maaf, melenceng maksimal jika indikatornya 200 arah turun, apakah kita tidak boleh beli? Begitu juga sebaliknya, boleh kok. Cuma hati-hati aja karena MA 200 itu jadi ini ada pertanyaan Bapak Ibu ya, mungkin ada yang nggak bisa ngeliat ya. Saya bacain pertanyaannya. Pertanyaan cukup bagus sih. Saya pribadi cukup bagus. Apakah indikator MA 200 arah turun, berarti candlestick-nya itu di bawah MA 200 gitu ya. Apakah kita tidak boleh beli? Gitu. Dan begitu juga sebaliknya. Boleh-boleh aja sebenarnya nggak masalah. Yang penting Anda tahu Anda buy itu karena apa. Itu aja konsepnya. Tahu asal di mana. Cuma MA 200 sekali lagi yang ini nih ya, ini adalah menandakan sebuah tren. Jika di bawah MA 200 artinya tren sedang turun. Di atas MA 200 berarti tren sedang naik gitu ya, Pak ya. Falling wedge. Kita cari lagi falling wedge yang lain. Saya jarang ini racing wedge nih. Yes. Ini kayak seperti racing wedge ya. Jadi ada dua. Ini falling wedge ke bawah. Kalau racing wedge itu ke atas. Nah, dua-duanya sebenarnya bisa. Dapatin ini tidak hanya reversal, sama seperti double bottom, bukan arti sebuah reversal pattern, tapi bisa diasumsikan sebagai continuation. Contoh seperti ini. Harga memang ke atas, tapi dia makin mengerucut ketika tembus naik upper line garis yang atas, dia naik ke atas. Gitu. Sama tadi konsepnya saya pakai di sini. Ya, di sini H1 ya betul ya. Nah, ini kan tadi kan gini nih gambarnya nih. Ya. Cuma ini lebih ke triangle karena apa? Karena lebih kecil bentuknya, nggak sepanjang. Nah, ini triangle nih. Nah, saya pakai ini karena memang sudah ditembus upper line-nya. Jadi saya bisa ambil buy dengan asumsi SL-nya ketika harga melewati lower line yang bawah ini. Tuh, jadi tinggal tunggu wait and see aja. Dan bahkan di sini sudah berubah menjadi untested. Tadinya kan sebuah titik resisten ya, tapi jadi untested. Sorry, ini belum pernah dites, jadi memang masih belum dianggap sebagai titik resisten gitu ya. Ya kemungkinan sih bisa cuan gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa cuan. Oke, ini enggak sih ya. Jadi tadi tuh ini kayak gini yang tadi ke bawah itu falling wedge, kalau dia naik ke atas itu rising wedge. Coba cari dulu. Wah, ini udah mentok nih. Mungkin eksekusi kalau untuk jual GBP. Saya pengen masuk tadi Aussie sama GBP USD, tapi GBP juga naik lagi ternyata. Naik lagi, jadi kita sudah tembus juga resistennya.
Enter jangan. Ini juga belum bisa kita set. Ini juga tadi tunggu dulu sampai jam 9. Belum ada. Kita tunggu buat aja lah. Ya, jadi Bapak Ibu ya. Jadi tadi chart pattern yang falling wedge sama rising wedge itu biasanya dipakai ataupun digunakan ketika terbentuk sebuah segitiga panjang dan pipih. Nah, kayak gini model-model tapi lebih panjang, ya lebih banyak lah. Candlestick lebih banyak yang dipakai. Nah, itu biasanya kebentuk. Mas, gimana cara nentuin kapan buy atau sell saat lihat falling wedge? Oke, tadi mana yang falling wedge saya? Ini ya falling wedge ya. Kan turun ya falling wedge ya. Nah, di mana kita eksekusinya? Eksekusinya pertama ketika dia sudah tembus upper line. Ini sebutnya upper line Pak, yang atas Pak. Garis atas sebutnya upper line, garis bawah sebutnya lower line. Oke. Nah, ini kan falling wedge nih, condong turun ke bawah. Kalau range wedge itu condongnya ke atas. Ini sama, cara pemakaiannya sama. Ketika turun ke bawah dan tiba-tiba harga ke atas, gitu ya, menembus upper line, kita boleh eksekusi buy. Di mana SL-nya? SL-nya adalah di sini, di bawah upper line. Ya, di bawah upper line-nya dari pola falling wedge. Begitu juga sebaliknya. Yang rising wedge juga sama. Lalu bagaimana ternyata kalau harga turun malah harga nggak naik tapi turun ke bawah? Berarti kita nge-sell. SL-nya di bawah upper line. SL di mana? Di atas. SL di bawah lower line. SL di atas upper line. Gitu ya konsepnya ya. Jadi ketika garisnya tembus ke atas kita buy, candlestick-nya tembus garis bawah kita sell. SL-nya berarti di garis yang atas kalau kita nge-sell. Kalau kita nge-buy, SL-nya di garis yang bawah. Pun sama konsepnya dipakai dengan pola rising wedge. Rising wedge juga begitu, ya. Jadi, nah ini rising wedge nih, ya. Tembus atas kita buy, tembus bawah kita sell. Gitu. Jadi konsep falling wedge dan juga rising wedge itu mudah, cukup mudah dan tidak perlu banyak effort lah. Cuma sekali lagi ini tidak setinggi double top, double bottom, head and shoulder dan juga inverse head and shoulder probability-nya. Jadi cukup harus hati-hati dan fokus gitu ya. Cuma ini sering keluar. Setahu saya sih ini sering keluar. Cuma saya jarang pakai aja. Saya hanya tahu aja. Tahu beberapa banyak pattern. Cuma yang saya kuasai hanya 4 double top, double bottom. Selain gampang, memang tingkat probability-nya mudah gitu. Mudah lagi, tinggi. Tingkat probabilitasnya itu tinggi. Jadi enak buat trading. Yang penting kan kita cuan, bukan seberapa keren di layar ini gitu ya. Saya juga jarang pakai, sebenarnya kalau udah pakai chart pattern, jarang banget pakai EMA 200 atau pakai stokastik. Saya bisa polosan Bapak Ibu, bener-bener ini dihapus. Ini dihapus. Polosan ini aja. Ini lebih enak, layarnya lebih besar. Ya. Nah, oke, saya rasa cukup buat materi malam hari ini. Mungkin ada yang bertanya dulu karena memang masih banyak. Bisa kita lanjutkan minggu depan. Nah, ini ada rasio juga di pola continuation, ada bullish triangle, macam-macam. Ini bisa kita lanjutkan minggu depan. Terkait karena sudah takutnya sudah pada ngebul semua kepalanya. Jadi cukup 6 dulu aja yang kita pelajari Bapak Ibu ya. 6 chart pattern. Dan kita juga ada posisi tadi by gold ya. Semoga gold itu cuan sih. By the way hari ini data apa saya lupa deh. Testing data. Rekaman bisa dilihat di YouTube. Ada yang mau tanya dulu? Ada yang bertanya soal tadi rising wedge? Ini ISM manufacturing sih.
Ini agak hati-hati sih. Pokoknya SL harus pasang, berapapun ruginya harus pasang Bapak Ibu ya untuk gold ya. Semoga sih nggak rugi, semoga nggak rugi. Ada yang bertanya dulu Bapak Ibu untuk materi pada hari ini, malam hari ini? Jelas ya? Jelas, jadi bisa dipraktekkan langsung, bisa dieksekusi langsung, dan mohon maaf lagi-lagi minggu yang sekarang juga kita belum ada rezeki yang banyak. Minggu lalu juga kita hanya 1-2 posisi doang kalau nggak salah. Minggu ini kita hanya buy gold aja, dan itu kita belum ngerasain cuan. Tapi nggak apa-apa, yang penting sudah belajar, sudah mau mau dipelajari, mau dipraktekin, sehingga next Anda bisa trading sendiri. Gitu, Mbak. Syukur-syukur tinggal diolah psikologisnya aja, karena lagi-lagi ketika trading itu yang paling penting itu adalah psikologis. Ini for real Bapak Ibu ya, pengalaman saya pribadi, yang menentukan saya itu adalah psikologi saya sendiri. Yang bikin saya pusing itu psikologi saya. Makanya saya nggak pernah, sebenarnya saya nggak pernah nginep posisinya. Pasti sebelum tidur saya close. Kenapa? Karena ketika kita bawa posisi ketika tidur jadi nggak nyenyak, jadi nggak tenang. Dikit-dikit bangun ngeliat handphone, cek MT5 dan lain-lain gitu. Itu mengganggu psikologi saya secara mental dan juga secara kesehatan gitu loh. Jiwa dan mental saya tuh keganggu gara-gara hal itu. Terus ditambah kalau kita sering trading, overtrade, itu jadi nanti bawaannya kalau nggak trading dalam sehari jadi candu. Jadi kayak orang, apa sebutan tuh kalau orang ini, orang market tapi ini, gitu jadi gatel gitu. Jadi pengen bawaannya jangan. Makanya saya bilang kalau nggak ada posisi, nggak ada sinyal yang kuat, nggak usah trading nggak apa-apa. Emang belum rezeki aja. Itu konsepnya kayak orang jualan. Hari ini jualan kita belum laku ya, ya udah gitu loh. Kita at least kita sudah effort, sudah analisa, memang nggak ada posisi yang bagus aja, marketnya lagi nggak bagus, ya udah nggak usah paksain. Jadi nggak usah ke bawah sama orang lain yang sering pamer profit, sudah cuan sekian dolar gitu kan. Fokuslah ke portfolio Anda sendiri. Fokus ke akun Anda sendiri. Yang akun 2 juta jangan disamain, jangan ngiring lihat akunnya 5 juta yang cuannya lebih gede. Ya wajar karena dana lebih besar. Akun 2 juta cari sehari $2 itu udah gede. 1% sehari, Anda kali sebulan itu 20% Bapak Ibu. Setahun itu udah 240%, ya, 240%. Anda mau investasi di mana? Deposito nggak mungkin, deposito hanya 6%, paling gede 8%. Properti bisa mungkin naiknya berkali lipat, cuma kan susah jualnya. Apalagi saham ISG rata-rata 16% sampai 20%. Nggak ada yang bisa gitu, nggak ada yang bisa ngalahin di sini. Cuma tadi saya bilang yang penting jangan banyaknya tapi konsistensinya, ya itu yang jauh lebih penting ketimbang ketimbang banyak jumlah Anda profit gitu. Jadi lebih baik fokuskan ke psikologis dulu, teknikalnya itu bisa banyak dipelajari, nggak usah buru-buru lah, nggak usah saya pengen nguasain MA parabolisnya, nggak usah. Semakin banyak Anda mempelajari indikator, ini saya ngomong indikator ya, semakin banyak Anda nanti bakal pusing. Dalam artian indikator A, indikator MA bilangnya buy, indikator parabolisnya bilangnya sell, indikator Ichimoku bilangnya sideways, gitu ya. Jadi bingung kita sendiri. Makanya better pakai 1-2 teknik yang kita kuasai secara detail, tahu entry kapan, tahu SL kapan, tahu TP-nya kapan. Trading plan-nya harus dijaga, harus dibentuk gitu ya. Bang bermain di M1, di M1, M5, M15, M30, H14 maksudnya apa? Oh, itu time frame-nya, jadi candlestick-nya juga makin berubah, semakin kecil time frame-nya, semakin cepat candlestick-nya itu berubah gitu ya. Wah, udah naik ya? Goldnya naik ya Bapak Ibu ya? Oh iya nih, udah cuan naik gini. Selamat ya sudah cuan di itu. Kalau sudah cuan, udah cukup sudah cuan $10, $20 keluar aja ya. Ada yang udah cuan gold. Ini kayaknya datanya jelek deh, makanya enggak main IE saya. IE itu saya udah pengalaman deh, enggak deh kalau IE deh. Robot trading itu bullshit lah. Itu kan sebenarnya kan sama, robot trading itu kan
sama konsepnya kayak manusia, cuma ilmunya itu ditaruh di sistem. Jadi nggak psikologis dalamnya. Dan itu benar-benar nggak bagus. Kayaknya udah cuan sih. Ya, saya sudah dikit lagi mau keluar dari market nih. Udah 60, saya keluar dari market. Ya, 60 keluar dari market ya. Apakah tadi berpengaruh ke modal kecil? Ya, ngaruh-ngaruh aja, tergantung cara mainnya. Ya, tergantung cara mainnya, jadi bisa berpengaruh ke modal gitu ya. Pokoknya Bapak Ibu yang tadi ada posisi 59, 60, tolong keluar tadi ya. Tadi ada yang main di 59 saya ingat. 60 ataupun 60 sekian, buang aja Bang. Kalau menggunakan supply demand, bagus untuk jangka panjang, terus scalper. Sama aja kok, mau pakai supply demand itu mau buat scalping boleh, mau buat, karena kalau scalping kan pakai M1, otomatis beda titik support dan juga titik supply dan demand beda dengan di H4 gitu kan. Jadi nggak masalah ya, jadi nggak masalah kita kalau mau main di time frame kecil scalping gitu ya. Jadi yang penting menguasai dulu teknik supply and demand. Itu nanti bolehlah kita cari-cari minggu depan cara penggunaan supply. Ini saya kayak pakai gini nih. Support dan juga resistance itu kan bagian dari supply and demand kan. Sama juga. Ada lagi yang bertanya, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri sesi malam hari ini karena sudah cukup malam, kayaknya sih nanti jam 9 data keluar, goldnya agak-agak ngeri sih, ngeri sedep. Better yang sudah cuan mau keluar dulu deh. Ya, saya sih belum keluar ya, tapi kan dana saya, jujur dana saya itu besar, di atas 20.000 US, 30.000 malah. Jadi saya pun nahan nggak masalah, coba Bapak Ibu lagi-lagi dikondisikan dari akunnya, ya, money manajemennya gitu ya, dilihat. Oke. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya akhiri pada sesi malam hari ini. Minggu depan kita coba lanjutkan apa yang kita mulai pada malam hari ini, karena takutnya kalau saya bahas semuanya malah nanti pada pusing, pada meletus semua kepalanya. Jadi better kita lanjut di minggu depan, dan mudah-mudahan minggu depan NFP, biasanya NFP grafiknya enak untuk berdiskusi. Jadi stay tune dan hadir kalau bisa untuk minggu depan ya. Dan saya terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau belajar, sudah mau berpartisipasi pada malam hari ini. Saya appreciate banget effort mau belajarnya malam-malam, habis kerja, habis buka usaha, bahkan mungkin ada yang lagi buka warung gitu ya, sambil belajar. Itu Anda sudah step ahead, karena lagi-lagi investasi terbaik adalah dari leher ke atas. Artinya kepala ini harus diinvestasikan dengan cara belajar gitu ya. Dan ilmu yang saya sharing tadi, double bottom, head and shoulder, invest head and shoulder, falling pricing wedge, tolong dipraktekkan minggu depan. Minggu depan saya uji lagi nih, ya, yang hadir di sini saya tes lagi, oke? Itu aja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya ucapkan selamat malam, sampai istirahat, dan semoga goldnya cuan. Berdoa aja. Bismillah, ya, cuan. Terima kasih. Saya Bimo Haji Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.